Cek one. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah offline dan teman-teman Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah di live streaming yang ada. Kita akan memulai ibadah kita bersama-sama dan seperti biasa kita akan mendengarkan apa yang menjadi pengumuman dan Voice of Pentecost dari pusat multimedia. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita
pada hal-hal yang bersifat materi? Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan, karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Saudara sukacita hari ini. Nah, kalau sukacita masuk begitu, aminnya. Sukacita hari ini. Yuk bangkit berdiri, katakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita mau mematahkan segala roh-roh yang menekan kita untuk kita takut beribadah, apalagi banyak masalah di sana. Bencana-bencana silih berganti, tidak peduli. Engkau mesti beribadah kepada Tuhan. Karena ayatnya mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tapi beribadah dengan cara yang baik dan benar. Walaupun saudara yang di rumah tidak bisa ibadah di sini, tetapi engkau beribadahlah dengan cara yang benar. Yang benar-benar kita beribadah serius, dan engkau akan tetap menerima berkat ibadah itu. Amin. Mari kita serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluar masukmu, dan Tuhan melindungi seluruh kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, Shalom. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita, dan seperti biasa kita akan memulainya dengan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA dan Mazmur 91 serta Pentakosta ketiga bersama-sama. Mari kita deklarasikan 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91, 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang memalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Pentakosta ketiga, sama-sama kita deklarasikan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan
Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyanyikan lagu ini dari awal. Yang ada di rumah, katakan, di hadapan kemegahan-Mu. Here we go. Ya, hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau teramat, Engkau baik Tuhan, teramat baik. Yesus baik, katakan, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Lebih lagi nyatakan, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Ayo sambil angkat tanganmu. Yesus baik, teramat baik. Yakini dengan imanmu, Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus baik, Yesus baik. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau baik. Yesus baik, teramat baik. Yang percaya Yesus baik, katakan amin. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Silakan Ibu Nur Maida untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik bagi kita. Sungguh kami percaya ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan bagi kami. Sehingga kami dapat memuji, menyembah Engkau di tempat kudus-Mu. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Kau utus di tempat ini ya Tuhan. Pak Jonathan Talang ya Bapa yang sebentar lagi membawa isi hati-Mu. Engkau memberkati, mengurapi dia, Engkau pakai lebih dahsyat dan luar biasa. Engkau pakai, Engkau berkati semua keluarganya, gerejanya, jemaatnya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami yang di tempat ini, Ibu Rahel Herawati, begitu juga ya Bapak wakilnya Pak Tejo Susanto, Daniel Anto, begitu juga ya Tuhan Bapak rohani kami Pak Niko Notoro Harjo, Rayo 5 kami Pak Samuel Harnadi dengan wakilnya Bapak, begitu juga rantingnya Pak Silas ya Tuhan Gembala-gembalaku. Tuhan pakai lebih dahsyat dan luar biasa lagi di zaman akhir ini Bapak. Kemanapun mereka melayani kuasa mujizat-Mu terjadi. Pemulihan kesembuhan akan terjadi. Kami percaya kuasa-Mu yang lebih besar Bapak daripada kuasa dunia ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat bangsa kami. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Indonesia aman. Indonesia
Indonesia tenang. Segala roh-roh jahat yang merusakkan Indonesia Bapa, dalam segala perbuatan jahat mereka, kerusuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aman dan damai Indonesia Bapa, karena Indonesia adalah milik-Mu. Kami berdoa buat generasi Jeremia Tuhan. Kami berdoa buat gerejamu GBI ya Tuhan. Engkau memberkati semua umat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melawat mereka semua. Jauhkan roh ketakutan, kebingungan apapun ya Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar roh-Mu menyala-nyala bagi hidup mereka. Kami berdoa juga buat Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden ya Tuhan, Jokowi Ma'ruf Amin, Menteri Camat RT Polri TNI ya Tuhan. Berikan roh takut kepada mereka Tuhan. Hikmat pengayuan yang baru. Indonesia semakin maju. Indonesia semakin diberkati ya Tuhan. Bapak, kami percaya perekonomian pun akan stabil karena kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga buat umat-Mu yang hadir Bapak di siang hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan usaha mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka bekerja pasti akan ada berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari kami semua COVID-19. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami adalah perlindungan Yesus. Kami adalah dituntun Yesus. Kami dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga umat-Mu yang sekolah dari rumah, yang bekerja dari rumah ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu selalu ada makin mereka. Begitu juga ya Bapak anak-anak-Mu yang PHK. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya semua umat-Mu yang di GBI ini ya Tuhan, di Pondok Gede Plaza, tidak ada kekurangan, dicukupkan segala apapun biaya mereka Tuhan. Tuhan ada bagi mereka karena kami tahu Tuhan hanya berserah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentarkan kami mendengarkan isi hati Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami Bapak, biar makin kami mengerti apa yang Engkau mau bagi hidup kami ya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi, haleluya. Silakan duduk kembali saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di media sosial kami untuk dapat transfer ke nomor rekening yang mana. Selamat mempersiapkan persembahan dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah ada di minggu ketiga di bulan Januari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami semua Tuhan. Keluarga demi keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah yang anak-anak-Mu lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan semuanya Tuhan mendatangkan kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini pemberian kami. Mari yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi akan diedarkan dengan kantong kolekte yang ada. Tuhan, nama-Mu selalu. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi
nama Tuhan. Sekali lagi kita katakan lagu ini dari awal. Tuhan, namamu selalu. Katakan bersama-sama. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Yes Lord. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama. Sekali lagi nyatakan Bapak Ibu Saudara, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam. Yes Lord, Kau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama. Mari angkat tangan kita katakan, bagi nama kemuliaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ku tinggikan di katakan hati ini, hati ini, hati ini dipenuhi nama. Bagi nama Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan, kejayaan. Oh, namamu diam dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau tetap ku tinggikan. Tempat ini, tempat ini dipenuhi nama. Mari kita sembah Tuhan. Ayo sembah Dia. Oh Dia rabaya syalala rabaya rabalaba. Ayo yang ada di rumah, ayo sembah Tuhan. Hira rabaya syalala rabo. Hira rabaya syali. Kau tetap Tuhan, Kau yang berkuasa, berdaulat atas setiap kehidupan kami.
kasih Tuhan, makasih ya Bapa. Hidup ini katakan, hidup ini hati ini di rumah kami Tuhan, rumah kami dipenuhi nama Tuhan. Oh, mari kita bakti berdiri bersama-sama. Kau tetap Tuhan, Kau baik Tuhan. Ayo deklarasikan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan bahwasanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi Bapak Saudara, deklarasikan dengan imanmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bahwa untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan imanmu sambil angkat tangan di hadapan Tuhan, dengan doamu nyatakan, sebab saya mengundang Pak Jonathan Tala, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya,
perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib telah menghantarkan kami Tuhan dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan kami semua yang hadir pada pagi ini, kami diberkati, kami berikan kekuatan dan kesehatan, dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu telah kami terima daripadamu. Kami sehat, kami kuat, dan kami buktikan pagi ini menyembah Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Bapa. Perkenankan kami Tuhan pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya anugerah Tuhan turun atas kami dan kami mengerti akan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami Tuhan untuk terima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti yang hidup, kami sambut berkat-Mu. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu semua. Mari kita akan persiapkan Alkitab kita di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak lakukan takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8, mereka hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setahun kita tidak berjumpa, amin. Amin. Hari ini kita berjumpa di minggu yang ketiga. Yang sudah ikut 3 kali ibadah di tahun 2021, boleh angkat tangan. Yang baru 1 kali? Yang tadi mau datang tapi ragu-ragu angkat tangan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, sungguh luar biasa ketika kita memasuki tahun 2020, Gembala Pembina Rohani memberikan sebuah tema nasional, bilang apa? Yang masih ingat? Tahun apa? Tahun apa? Tahun pemulihan. Yang masih ingat? Lupa, 1 tahun jadi lupa benar-benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Gembala Pembina menyampaikan tahun ini adalah tahun apa? Kuat. Tahun ini tahun integriti, amin. Yang tahun lalu maksud saya. Tahun apa?
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu gembala pembina menyampaikan itu, semua orang senang luar biasa. Senangnya luar biasa. Bahkan ada yang dapat pekerjaan baru, merasa tergenapi ungkapan gembala rohani kita. Tapi ketika masuk Februari, masuk Maret, orang mulai menyalahkan gembala pembina rohani kita, seolah-olah yang diungkapkan itu salah. Padahal memang itu yang maunya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan kita pagi ini, saya memberi tema adalah Roh Kudus menyatakan identitas kekristenan kita. Ada dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Adalah yang pertama, Allah memilih kita. Jadi Allah memilih kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Yang kedua adalah Allah mengangkat kita sebagai anak. Dan ini menjadi momen yang luar biasa bagi kita. Bahwa tidak semua orang Kristen itu diangkat menjadi anak. Milik maksud saya. Hanya mereka yang percaya sungguh-sungguh yang diangkat menjadi milik Allah. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam bacaan saya dalam Alkitab yang saya baca, warnanya tentu hijau, bukan Al-Quran. Tapi ini Alkitab. Ayat pertama dia katakan begini. Sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang dihukum bersatu dengan Kristus Yesus. Sebab hukum Roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Ayat 3, apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum agama, karena kita manusia lemah, itu sudah dilakukan oleh Allah. Allah mengalahkan kuasa dosa dalam tabiat manusia. Kalau di Alkitab yang tidak kita baca di dalam daging, Alkitab yang saya baca bilang tabiat. Tabiat itu adalah sebuah kebiasaan manusia atau karakter. Karakter yang sulit kita tinggalkan. Seakan-akan butuh waktu lama untuk kita tinggalkan. Dan ini tabiat. Kalau orang marah, anak tabiat loh. Ini bahasa sehari-hari yang dipergunakan dalam terjemahan lain. Ya. Nah, yang ini saya sampaikan adalah bahwa berkaitan dengan identitas kita sebagai orang Kristen, itu yang pertama menjadi milik. Tuhan mengangkat kita menjadi milik. Dia memiliki kita. Saudara, saya mau bilang begini, dia adopsi kita dari hidup yang lama, yang tidak berkenan kepada Allah, dan kemudian dijadikan menjadi milik. Nah, waktu kita menjadi milik, Allah berkuasa untuk melakukan apa saja bagi kita, Bapak Ibu. Dia berkuasa untuk melakukan apa saja bagi kita. Baik itu berkat maupun kesedihan, itu dia berkuasa untuk berikan kepada kita. Sebab dia menjadikan kita milik, Bapak Ibu. Nah, yang ini saya sampaikan kepada kita bahwa waktu dia mengangkat kita menjadi milik, dia benar-benar dan sungguh-sungguh menjadikan kita menjadi hak pewarisnya Allah. Amin. Makanya dia dijadikan kita milik. Nah, yang saya ingin sampaikan begini, celakalah bagi kita yang tidak dipilih menjadi milik Allah. Dan berbahagialah kita yang diangkat menjadi milik Allah. Ini seharusnya kita bersyukur. Makanya gembala pembina rohani kita memasuki tahun ini dikatakan tahun integriti. Betul-betul kita harus jujur dengan kehidupan kita apa adanya. Jangan kita main-main lagi. Sebelah kanan saya, bagian saya maksud saya, contoh bagian kanan saya gelap, sebelah sisi kiri saya itu putih. Enggak lagi begitu, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Harus kita menunjukkan bahwa kita benar-benar masuk dalam tahun, tadi pagi saya sampaikan di Kampung Sawah, tahun diajak, kita sedang diayak Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tentang ayakan? Tahu? Ibu-ibu pasti lebih hafal, bapak-bapak agak lupa mungkin. Ayakan. Ayakan itu Bapak Ibu, kalau tepung itu setelah dituang di atasnya,
itu harus digoyang Bapak Ibu. Harus digoyang. Nah, waktu digoyang, yang bisa keluar ke dalam baskom atau nampan itu hanya yang layak. Amin. Hanya yang layak. Dan yang layak itu yang dipergunakan untuk dibentuk kue atau makanan apa saja. Tetapi yang tidak layak itu ada di atas nampan itu. Dan itu harus dibuang Bapak Ibu. Entah semut yang makan atau ayam yang makan atau tidak dimakan apapun, itu tidak peduli lagi. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa waktu kita dipilih menjadi miliknya Allah, kita betul-betul dikuduskan. Amin. Yang dikuduskan itu hanya dari Allah. Kita hanya bisa mengerjakan, tetapi kita tidak bisa menguduskan. Hanya Allah yang menentukan bahwa ini layak dan ini tidak layak, Bapak Ibu. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah saatnya sekarang ini kita diayak. Kita dipilih, dikhususkan untuk menjadi miliknya Allah. Karena itu maka kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita menjadi miliknya Allah. Amin. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah dipilih menjadi miliknya Allah untuk diayak, kita harus siap. Waktu kita digoyang atau digoncang, kalau kita pakai perkataan gembala pembina kita, rohani kita, dia bilang kita masuk dalam tahun goncangan. Itu 2-3 tahun yang lalu ya. Tahun goncangan. Nah kemudian kita tahun ini masuk dalam tahun dikhususkan untuk betul-betul kita menyatakan diri kita adalah benar kata Tuhan. Maka kita harus perhatikan kita sebetulnya di mana. Kadar kekristenan kita harus kita ukur di sejauh apa. Misalnya begini Bapak Ibu. Kalau kita contoh yang paling dekat. Misalnya kita bilang begini. Oh saya datang gereja. Oh saya lakukan ibadah, oh saya bisa puji-pujian, oh saya bisa menyembah Tuhan. Pagi-pagi saya sudah bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau kehidupan seharian kita tidak sejalan dengan firman Tuhan, nggak benar. Tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Karena itu maka kita harus baca firman dan kemudian harus seperti firman itu. Tidak bisa lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita main-main hari ini Bapak Ibu. Tidak ada kesempatan lagi. Karena itu yang dikasih Tuhan, kita harus benar-benar di mata Tuhan. Amin. Harus kita benar-benar di mata Tuhan. Tidak lagi kesempatan untuk kita main-main. Oke, kita berangkat kerja, kita dengar firman Tuhan pagi ini di sini, dan besok kita kerja di kantor, firman Tuhan ini yang kita lakukan di tempat kerja kita. Firman Tuhan ini yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, membina anak-anak kita, menuntun anak-anak kita yang masih kecil, yang sudah dewasa, yang belum nikah, kita tuntun dengan firman Tuhan. Tidak lagi pakai emosi, tidak lagi pakai cara lain, tidak bisa lagi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, maka firman Tuhan ini meneguhkan saudara dan saya untuk kita jalan sesuai dengan firman Tuhan. Harus selaras dengan Injil Kristus. Setiap orang percaya, saya ulangin, setiap orang percaya sehingga dia berusaha hidup sesuai kehendak Kristus. Jadi setiap kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Tidak lagi kita berusaha lalu kita membenarkan diri kita sendiri, tidak bisa lagi. Saudara, siapa yang tahu? Di masa pandemi ini siapa yang tahu? Ini ayakan yang Tuhan pakai hari ini Bapak Ibu. Ini ayakan besar, bukan cuma di Bekasi, tetapi ayakan ini selempengan bumi ini. Ayakan ini. Tidak ada yang tidak tersembunyi di bumi ini. Semua bangsa sedang diayak. Dan yang disaring itu, yang diperolehnya, hanya yang layak itu diangkat. Saudaraku, kalau ada pertanyaan begini, lalu kemudian kalau yang sudah meninggal itu, apakah sudah dianggap layak? Kita pun tidak tahu. Lalu kemudian ada yang bilang, oh bangga saya lewatin kemarin saya tidak ada siuman, tidak rasa cium hilang, makanan rasanya tidak ada lagi. Saya berarti diayak lalu saya diangkat memilih jadi pemenang. Tidak juga, kita tidak tahu. Karena rahasia itu hanya pada Tuhan. Hanya ada pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau kasih contoh begini. Kalau saja
kita membeli sebuah pakaian. Kemudian kita sangat menyukai pakaian ini. Kita pakai setiap hari Minggu kita pakai. Atau setiap pertemuan kita pakai ini menjadi sesuatu yang paling terkesan dalam hidup kita. Lalu kemudian di suatu saat kita pikir, ini sudah kurang bagus lagi warnanya. Lalu kita lempar, tidak pakai lagi. Kira-kira seperti itu juga Tuhan melihat kita. Kalau kita sudah tidak layak lagi, Tuhan juga bisa buang kita. Saudaraku, agak keras saya sampaikan ini. Tapi hari-hari ini memang Tuhan sedang mengayak kita untuk memperoleh kebenaran kesejatian kita terhadap Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang kelima dia katakan begini, orang yang hidup menurut tabiat manusia, atau bacaan kita tadi, orang yang hidup menurut daging, terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia atau dari daging. Dia hidup memikirkan yang dari daging saja. Misalnya uang. Tidak habis dia pikirkan uang. Memang setiap kita butuh uang, Bapak Ibu. Setiap kita butuh uang. Pelayanan juga butuh uang. Kehidupan kita di rumah butuh uang. Anak sekolah butuh uang. Tetapi tidak selamanya uang itu bersama dengan kita. Besok dia sudah pindah tangan. Mungkin kita gambar uang itu. Padahal negara sudah gambar itu. Ya, sudah gambar, ada gambar khusus. Kita tandai, ini milik saya. Kemudian dia akan kita lepaskan pergi. Lalu kemudian kita berharap dia akan kembali lagi. Mungkin saja satu waktu bisa kita ketemu, ini uang yang pernah saya gambar, kembali lagi buat saya. Ini milik saya. Kita bangga, ini milik saya. Tetapi ada yang pergi dan tidak bisa kembali lagi. Karena memang uang itu milik semua orang. Siapa yang rajin dia yang dapat. Amin. Siapa yang malas dia tidak akan dapat. Karena namanya uang. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita miliknya Allah. Amin. Maka Tuhan tidak akan pernah berubah pikirannya untuk tetap memiliki kita sebagai anak Tuhan. Dia tetap memiliki kita. Ini anakku yang kukasihi. Firman Tuhan katakan begini. Mari masuklah bersama denganku. Sebab aku mengasihimu. Jadi orang-orang yang hanya orang-orang yang berkenan. Itu yang akan Tuhan undang untuk masuk bersama dengan Tuhan. Kemudian diajak makan bersama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau pimpinan Anda di kantor. Sewaktu Anda membuat dia menjadi terkesan. Lalu kemudian dia bilang begini. Kamu berhasil menjual beberapa barang yang berharga ini. Mari hadiahnya. Hari ini kamu harus makan dengan saya. Di sebuah restoran yang mewah. Ini rasa bangganya luar biasa. Amin. Tetapi lebih daripada itu. Tuhan bilang, mari masuklah. Makanlah bersama-sama dengan aku. Itu kebanggaannya luar biasa. Kita miliknya Allah. Dia mampu melakukan apa saja kepada kita apabila kita ada dalam relnya Tuhan. Dan ini Tuhan mau supaya kita ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai ayat 21 dia bilang begini. Bisa di Galatia ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu persebulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percenderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penting hari-hari ini kita mendisiplinkan diri kita. Amin. Hari-hari ini perlu kita mendisiplinkan diri kita.
fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bukan berarti tidak siapkan makanan untuk suami dan keluarga. Bukan berarti sebagai laki-laki lalu tidak bekerja di kantor untuk menafkahi keluarga. Tidak. Tetapi kita bekerja sebagai milik Allah. Mengasihi Allah. Mencintai Allah. Kalau kita melakukan seperti ini, maka kita jalan sejajar dengan kemauannya Tuhan. Keinginannya Tuhan. Tapi kalau kita keluar daripada semua ini, maka ini yang kita dapat. Tidak ada yang kita dapat di sorga Bapak Ibu. Tidak ada yang kita dapat. Ayat 21. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Jadi Anda, saya, kita semua berbuat baik. Tidak ada satu hukum pun untuk menentang semua itu. Tidak satu pun yang menentang semuanya berbuat baik. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, terus berbuat baik dalam keadaan yang tidak baik pun. Dalam masa pandemi seperti ini, kita harus terus berbuat baik Bapak Ibu. Di masa pandemi ini, waktu bulan April, jemaat kami meninggal. Dia punya bawaan penyakit. Ada lambung, dan ada beberapa lagi yang dekat dengan COVID itu. Bawalah almarhum itu ke rumah sakit Adi Yaksa. Hari Rabu, hari Sabtu dinyatakan meninggal. Anaknya baru umur 5 tahun. Anaknya cuma tahu waktu dia berangkat. Dan waktu cara pemakaman, kita dikawal sama polisi dan tentara Bapak Ibu. Dari rumah sakit Adi Yaksa ke Ponorogo. Cuman saya dan suaminya. Itu pun setelah sampai ke tempat pemakaman, kurang lebih 20 meter atau 25 meter kira-kira, kita disuruh berdiri di situ. Lalu jenazah dibawa masuk. Sudah di sana ditutup dulu. Setelah ditutup, terus disemprotin. Baru kita disuruh datang untuk doakan. Saya khotbah hanya 2 orang. Hanya saya dan suaminya. Anaknya 5 tahun tidak lihat lagi, dia sampai hari ini. Jadi begitu luar biasanya keadaan sekarang. Kita diayak, amin. Kita diayak, dipilih. Kalau cuma bagus juga tidak layak, harus yang paling bagus. Lebih dari standar bagus itu baru bisa dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Surga itu tidak mudah. Surga itu tidak gampang. Surga itu tidak seperti kita perkatakan. Oh, saya ikut doa, saya setia dalam segala aturan gereja dan saya layak masuk. Iman ya, tetapi kita tidak tahu, Bapak Ibu. Kita iman iya, tetapi kita tidak tahu apakah kita layak atau tidak. Karena itu harus terus berbuat baik. Maka itu Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Waktu kita lakukan yang Tuhan mau. Waktu kita lakukan yang tidak kita mampu lakukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau demikian ada pertanyaan, sudah kitakah mampu memaafkan orang-orang yang pernah mengacaukan kita? Sudah sanggupkah kita mengampuni dan melepaskan pengampunan kepada mereka? Itu jawaban ada pada Bapak Ibu sekalian. Dan yang tahu menilai itu cuma Tuhan. Hamba Tuhan tidak bisa. Yang kedua, identitas kita yang pertama adalah menjadi milik Allah. Identitas yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak semua orang menjadi anak Allah. Yang disebut sebagai anak Allah, mungkin kita bilang, kita ini semua anak Allah, anak Tuhan. Kalau kita umumnya bilang anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan loh. Setiap minggu ada mesbah keluarga dan lain sebagainya. Tetapi untuk mencapai level menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, yang tahu itu cuma Tuhan. Yang buka pintu itu cuma Tuhan. Tidak ada perwakilan untuk bukakan pintu kita menjadi anak, cuma Tuhan Yesus. Karena itu jangan sekali-kali tinggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Khusus untuk anak-anak muda,
Jangan menjual Tuhan Yesus. Amin. Dalam keadaan yang sulit ini kita, jodohnya jauh, mendingan yang dekat saja. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Tidak bisa begitu, adik-adik. Untuk menjadi anak-anak Allah itu mahal. Dan saking mahalnya, kita ditolak sana sini. Yang sudah pernah ditolak pacarnya, boleh angkat tangan anak-anak muda? Yang sudah pernah ditolak? Tetaplah berjalan dalam relnya Tuhan. Menjadi anak-anak yang mempertahankan kehendak Allah dalam hidup kita. Karena masa muda itu adalah mahal. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, mereka yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepada namanya sebagai orang percaya. Kita disebut oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Jadi khusus orang-orang yang percaya kepada Kristus yang disebut sebagai anak, diangkat. Ditarik menjadi anak. Hanya orang-orang yang percaya. Karena itu maka kita harus menguji juga tingkat kepercayaan kita kepada Kristus seperti apa. Yang tahu itu cuma Anda masing-masing. Tidak bisa dipaksakan oleh orang tua terhadap anak, istri terhadap suami, atau suami terhadap istri, atau tetangga terhadap orang lain. Tidak bisa. Hari-hari ini kita masuk dalam ayakan dunia. COVID-19. Kita diayak. Bapak Ibu. Ini masa pengujian yang berat menurut kita. Tapi kata firman Tuhan, itu baru permulaan. Amin. Itu baru permulaan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sedemikian permulaan saja seperti ini. Seperti apa jadinya kalau benar-benar Alkitab katakan akan gunung meletus, akan peperangan terjadi di sana sini. Negara bangkit melawan negara, raja bangkit melawan raja, orang tua, anak tidak sejalan dan ada peperangan di dalamnya dan ini akan terjadi dan firman Tuhan Allah maksud saya Allah tidak pernah berbohong di dalam Alkitab yang kita miliki. Oleh sebab itu maka ini penting untuk kita mempertahankan kekristenan kita dan sadar betul bahwa kita benar-benar menjadi anak Allah. Waktu kita menjadi anak Allah maka Tuhan berikan otoritas kepada kita untuk memiliki apa saja. Sorga dan bumi itu kita punya Bapak Ibu. Maka nilai anak Allah yang menurut Alkitab kita punya power, kita punya kuasa, kita punya kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kebebasan bukan ukuran manusianya kita, tapi ukurannya Allah. Karena itu jangan main-main dengan kekristenan kita. Jangan main-main dengan kekristenan kita hari-hari ini. Tuhan sedang menapi kita semua. Bukan cuma para jemaat saja, tetapi para hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Gedung yang mahal, gedung yang mewah, hari-hari ini kosong Bapak Ibu. Dulu tempat saya kerja di Jakarta, mall mewah, sekarang kosong. Golden Truly Gunung Sari itu tidak ada lagi mejanya, rak-raknya, tidak ada lagi, kosong. Yang ada cuma orang numpang parkir aja di gedung itu. Jadi kalau sedemikian baru permulaan saja, atau baru istilah bilang, Tuhan baru bilang, belum buka mulut Bapak Ibu. Coba bilang, kayak keselak aja minum air. Itu sudah kosong sana sini. Tuhan tidak peduli itu gereja apa, tidak peduli. Pokoknya yang anak Allah saja yang dilindungi. Makanya kita mampu disembunyikan oleh Tuhan karena iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bersama saya katakan amin. Jangan panik. Jangan takut terhadap kedahsyatan pandemi COVID-19. Jangan takut, jangan panik. Saya beberapa waktu yang lalu kehilangan penciuman Bapak Ibu. Kehilangan penciuman.
waktu habis ngubur jemaat itu, saya dipisahkan dari keluarga. Ada satu ruangan kosong tadi gudang. Waktu pulang itu cuma ada selembar triples. Saking takutnya saya tidur di situ, nggak dilap juga. Saya tidak sadar sudah 3 hari Bapak Ibu. Baru saya ternyata ini banyak debu sakingnya Bapak Ibu. Waktu awal Aprilnya itu. Dan kita alami. Tapi juga ada hamba Tuhan yang tidak bisa melayani jemaatnya. Karena memang usianya dan pengaruh COVID ini yang begitu besar. Bukan berarti Anda atau kita dibenci, tidak juga. Karena situasi seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari tingkatkan iman dan percaya kita kepada Kristus. Sebagai miliknya Tuhan. Dan sebagai anaknya Tuhan. Dan dia tetap memperhatikan kita. Waktu dia bilang kita miliknya, waktu dia bilang kita anaknya, maka dia berhak untuk memberikan apa saja kepada kita. Kesehatan, kesenangan, damai sejahtera, dan kegembiraan dari Tuhan. Tuhan bersedia memberikannya kepada kita. Termasuk juga diizinkan kita masuk di dalam penderitaan. Tapi dia sanggup juga untuk memulihkan kita. Amin. Tapi waktu kita di luar daripada areanya Yesus Kristus, bukan pemilik Tuhan dan juga bukan menjadi anak Allah, kita akan berusaha sendiri. Usaha sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi waktu kita menjadi milik Allah dan kita menjadi anak Allah, Dia yang berusaha menyelesaikan masalah-masalah kita. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu Jemaat saya undang berdiri. begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan dan percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Bahwa engkau adalah anak-anaknya Tuhan. Bahwa engkau dipisahkan dari kegelapan kepada terang. Dikhususkan untuk dimuliakan oleh keselamatan dan penghargaan, penghormatan dari Tuhan itu sendiri. Ketahuilah bahwa Allah damai sejahtera itu
tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudari. Dia berkuasa untuk melakukan yang terbaik dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, masa depanmu. Tuhan menjadi jaminannya. Waktu engkau sakit, Tuhan akan sanggup memulihkan. Waktu keluargamu mengalami masalah, Tuhan sanggup untuk mengadakan hadirat Tuhan di tengah-tengahnya untuk memulihkan keadaanmu, keluargamu, ekonomimu, pekerjaanmu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Tuhan persiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar bagi bangsa, bagi negara, bagi gereja Tuhan. Dan dia punya otoritas besar bagi saudara dan saya. Tidak sia-sia saudara datang di sini. Tidak sia-sia saudara mendengarkan firman Tuhan. Tidak sia-sia hidupmu berpadanan dengan Kristus. Tidak sia-sia hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dia berkuasa untuk menyembunyikan saudara dari masalah apapun, goncangan apapun. Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita menjadi kekuatan. Tuhan kita menjadi sesuatu yang lebih dari masalah kita. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi, umat kepunyaanmu, milik pusakamu, laki-laki dan perempuan yang hadir pada pagi ini, mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu sebagai milik pusakamu, sebagai anak-anak yang Kau pilih. Tuhan, buat mereka berhasil. Tuhan, kuatkan mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan, curahkan berkat-Mu Abraham, Ishak dan Yakub atas mereka. Dan Tuhan, buat juga mereka untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak berkenan padamu. Dosa, ada pengakuan dari dalam diri umat kepunyaanmu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah disampaikan. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan yang mampu menjelaskan dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus umat kepunyaan ini Tuhan dengan sayap keemasan-Mu, dengan kekuatan kasih-Mu, dengan benteng keemasan-Mu itu, supaya bertahan di masa yang sukar ini. Karena kami tahu hanya Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan percayakan hidupmu dan masa depanmu kepada Tuhan. Bahwa Dia Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, ekonomi dipulihkan, keluarga rumah tangga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, menemukan saudara tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali dan mengucap syukur atas ibadah pada pagi siang hari ini. Iya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan kartu ayat, nanti bisa diambil dan pintu keluar ada di sebelah sana. Dan tetap diperhatikan untuk menjaga jarak dan menjaga kesehatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang ada di sebelah sana bisa terlebih dahulu keluar. Dan yang ada di rumah, live streaming untuk ibadah kedua ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Jadi junjung kasih anugerah